Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat sebuah kisah misteri, kembali lagi bersama saya Rio Wijaya. Terima kasih kepada sahabat-sahabat yang telah mendengarkan kisah misteri yang saya ceritakan. Terima kasih juga kepada sahabat-sahabat yang selalu memberikan dukungan, memberikan support agar channel ini dapat berkembang. Terima kasih kepada sahabat-sahabat yang telah memberikan like, memberikan komen, dan subscribe ke channel ini. Untuk sahabat-sahabat yang baru bergabung, yang belum mensubscribe channel ini, sahabat-sahabat boleh klik tombol subscribe dan jangan lupa aktifkan notifikasi loncengnya agar tidak ketinggalan video-video sebuah kisah misteri selanjutnya. Di sebuah kisah misteri kali ini, saya akan menceritakan sebuah kisah yang dikirimkan oleh salah seorang sahabat, Pio dari Malang. Pio menceritakan sebuah kisah misteri yang terjadi baru-baru ini di September di 2020 yang lalu, yang mana Pio saat itu sedang camping bersama teman-temannya di Coban Rondu. Bagaimana kisah yang ingin dibagikan Pio? Simak hanya di sebuah kisah misteri. Awal mula Pio ingin camp di Coban Rondu pada September 2020 yang lalu karena Pio merasa kangen, ingin bernostalgia untuk camp di sana. Karena Pio dan teman-teman sering melakukan kegiatan pelatihan siswa di Coban Rondu. Di perjalanan kali ini, Pio pergi bersama beberapa orang temannya dan salah seorang guru dari Pio, yaitu Pak Alfi. Dan beberapa orang teman dari Pio, Satya, Tony, Coli, dan Apan. Dan di sini ada juga seorang perempuan, yaitu Rahma. Niat awal mereka ingin berangkat pada tanggal 3 September tahun 2020. Namun mereka urungkan dan diganti pada tanggal 1 September tahun 2020. Dan mereka sudah sepakat untuk berkumpul di sekolahan jam 16.00 karena di jam 19 mereka akan berangkat menuju ke Coban Rondu. Namun di sini Pio terlambat. Di jam 19.00 Pio baru tiba di sekolahan. Sesampainya di sekolahan, Pio bertemu Satya dan Tony. Di sini mereka mengabarkan kalau Rahma dan Apan baru bisa datang di jam 21.00 dan Alfi baru bisa datang di jam 11 malam. Sedangkan Coli baru bisa datang jam 8 malam pada malam itu. Ya, pada saat itu saya berpikir kalau ya berangkat nanti baru jam 11 malam. Di sini saya berpikir untuk tidur dulu lah di sekolahan sampai menunggu teman-teman yang lain datang berkumpul, dan di jam 11 malam kami akan segera berangkat ke Coban Rondu. Nah, jadi di sini sebelum keberangkatan di jam 11 malam itu, saya merasakan sesuatu yang aneh terjadi. Coli yang ketinggalan dompetnya di rumah, dia harus pulang ke rumah untuk menjemput dompetnya. Nah, begitu juga Alfi. Baju-baju yang tadinya sudah disiapkan di dalam tas, setibanya di sekolahan, baju-baju itu ketinggalan. Di sini juga Alfi meminta izin untuk menjemput pakaiannya yang tertinggal di dalam rumah. Nah, namun di sini saya menghiraukan, mengabaikan semua perasaan yang tadinya saya memiliki kecurigaan dan sedikit ada rasa aneh. Nah, jadinya pada malam itu, beberapa orang teman yang belum datang dan ada juga yang pulang karena barang-barangnya ketinggalan. Kami yang menunggu di sekolahan akhirnya memutuskan untuk mengganti titik pertemuan untuk keberangkatan malam itu. Jadi kami memutuskan untuk kumpul di Rumah Sakit Angkatan Laut yang berada di Jalan Ahmad Yani. Jam 11 malam pun sudah lewat. Saya, Apan, dan Rahma menunggu di Rumah Sakit Angkatan Laut tersebut ya kurang lebih sekitar 30 menit. Akhirnya semua teman-teman, semua anggota kumpul di sana dan kami memutuskan untuk langsung tancap gas menuju ke Coban Rondu. Nah, di sini perjalanan baru kami mulai dari Rumah Sakit Ahmad Yani menuju ke Coban Rondu. Namun di sini lagi-lagi Coli dan Satya mengatakan kalau tenda mereka tertinggal di sekolahan. Di sini saya sempat merasa aneh, kok
Satya dan Choli dari tadi barang-barangnya selalu tertinggal. Namun ya, pemikiran saya tetap saya abaikan. Saya masih tetap optimis untuk menuju ke Coban Rondo pada malam hari itu. Dan akhirnya Satya dan Choli kembali pulang ke sekolahan untuk menjemput tenda mereka. Dan kami berjanji untuk bertemu di depan pom bensin Aloha di Sidoarjo. Singkat cerita, pada malam itu, tepat jam 12 malam, perlengkapan kami pun sudah komplit. Tim juga sudah berkumpul. Akhirnya kami memutuskan untuk berangkat di jam 12 malam itu. Tanggal 3 September di tahun 2020. Start dari pom bensin Aloha Sidoarjo menuju ke Coban Rondo. Dengan membawa 4 buah sepeda motor, semuanya berboncengan kecuali Satya yang sendirian. Dan akhirnya kami sampai di Coban Rondo pas jam 4 subuh. Ya karena di perjalanan beberapa kali kami berhenti untuk istirahat dan minum kopi. Jadi agak sedikit lama lah perjalanan. Pas jam 4 subuh kami sampai di Coban Rondo. Sesampainya di gerbang Coban Rondo, kami disuguhkan dengan pemandangan alam yang sangat indah. Pada subuh hari itu, bulan purnama masih terlihat dan mulai sedikit demi sedikit turun. Nah, di sini kami sangat dikejutkan karena di depan gerbang Coban Rondo tertulis bahwa wisata Coban Rondo tutup. Namun Pio dan teman-teman masih ingin memastikan apakah wisata Coban Rondo pada hari itu benar-benar tutup. Nah, di sini Satya memberanikan diri untuk masuk ke dalam pos, mencari tahu apakah Coban Rondo pada hari itu benar-benar tutup. Namun di sini saya melihat gelagat Satya agak sedikit aneh, antara ragu, berani dan gak berani masuk ke dalam pos tersebut. Dan akhirnya Satya kembali ke rombongan kami mengatakan, "Hai Rek, temenin aku yuk. Aku takut masuk ke pos sendirian. Tadi aku melihat ada sosok bayangan putih berdiri di depan pintu pos." Tim pun kaget dan mereka tidak ada yang berani untuk masuk mengecek ke dalam pos tersebut. Karena tadi Satya sudah mengatakan dia melihat ada sosok bayangan putih berdiri pas di depan pintu loket. Dan akhirnya Pio memberanikan diri untuk masuk ke dalam pos mengecek apakah benar yang dikatakan Satya. Ketika Pio masuk ke dalam pos, dia melihat ada seorang penjaga yang sedang tertidur menggunakan selimut. Tapi di sini selimut yang digunakan penjaga tersebut untuk tidur berwarna berloreng oranye, bukan berwarna putih. Dan ternyata Coban Rondo pada hari itu tetap buka. Namun untuk melakukan pembayaran hanya bisa dilakukan ketika loket benar-benar buka ketika jam 7 pagi. Di sini Pio menitipkan KTP-nya untuk sebagai jaminan, karena pembayaran baru bisa dilakukan di jam 7 pagi. Setelah memasuki gerbang Coban Rondo, pada pagi hari itu kami disuguhkan dengan pemandangan hutan pinus yang sangat indah. Namun di sini nggak tahu kenapa barang-barang yang dibawa Satya tiba-tiba terjatuh dan membuat Pio sedikit kaget. Di sini Pio berpikir kok Satya gelagatnya dari tadi aneh sekali. Tapi ya Pio di sini nggak ambil pusing lah. Nah akhirnya mereka masuklah ke area untuk mereka camping pada hari itu. Tim memutuskan untuk mendirikan tenda di dekat kamar mandi dengan alasan agar dekat mengambil air dan melakukan aktivitas-aktivitas untuk mandi atau buang air lah. Nah, di sini sebenarnya Pio sedikit takut dengan keputusan ngecamp atau mendirikan tenda di dekat kamar mandi tersebut. Karena beberapa waktu yang lalu ketika Pio ngecamp di dekat kamar mandi tersebut, pernah terjadi sesuatu hal yang sangat aneh menurut Pio. Namun di sini kejadian itu sama sekali tidak diceritakan Pio kepada tim-tim yang ada di sana, kepada teman-teman yang ada di sana. Pio nggak mau kalau ceritanya ini nanti akan membuat suasana ngecamp pada hari itu yang sudah mereka rencanakan jauh-jauh hari jadi rusak. Pada pagi hari itu, Pio mengatakan masih sekitar jam 5 pagi. Suasana di Coban Rondo masih cukup gelap. Dengan minimnya penerangan, Pio mengatakan di setengah 5 pagi itu, suasana cukup gelap. Dengan suasana new normal, tidak banyak orang yang ngecamp di sana. Hanya ada satu keluarga yang ngecamp di Coban Rondo pada hari itu. Dan rumput-rumput yang cukup tinggi di area campground, karena sudah lama sekali terlihat tidak ada orang yang ngecamp di sana.
Dikarenakan teman-teman atau tim dari Pio belum ada yang tidur semenjak dari semalam. Sudah banyak sekali ya, mereka saling tunggu, ada yang ketinggalan barang, ada yang kembali ke rumah menjemput barangnya. Mereka tidak ada yang tidur. Cuman Pio lah yang sempat tidur ketika di sekolahan. Nah, di sini Pio berinisiatif untuk mendirikan tenda agar timnya dapat beristirahat pada pagi hari itu. Nah, di sini ketika tenda Pio dan tenda Apan sudah berdiri, Pio melihat kalau tenda Satya baru mulai untuk dirakit. Pio pun berniat untuk membantu Satya mendirikan tendanya. Namun di sini ketika Pio ingin memasukkan frame ke dalam tendanya Satya, di situ tiba-tiba ada angin yang berhembus ya cukup sepoi-sepoi lah pada pagi hari itu. Ya tidak terlalu kencang, namun di sini Pio sangat kaget dan terkejut. Ya. Dengan hembusan angin itu tercium jelas aroma melati yang sangat menyengat ya. Kurang lebih sekitar 5 detik. Aroma itu tercium sangat jelas dan tiba-tiba menghilang. Namun apa yang dialami Pio, apa yang dia rasakan pada pagi hari itu, semuanya tetap disembunyikan oleh Pio. Dia tidak ingin menceritakan kejadian ini kepada teman-teman timnya. Nah, singkat cerita, tenda pun sudah berdiri. Teman-teman tidur setelah melakukan sholat subuh. Namun di sini cuman Pio dan Satya yang nggak bisa tidur. Waktu terus berjalan dan akhirnya sang mentari pun muncul dengan keindahannya. Di sini Pio dan Satya memutuskan untuk turun ke bawah ke pos melakukan pembayaran. Dan mereka juga turun ke warung ke bawah untuk sekedar mengecas handphone. Nah, singkat cerita di sini jam 12 siang, teman-teman sudah bangun, mereka sudah berkumpul di karpet di depan tenda sambil merokok dan sambil ngopi santai. Dan ketika kami sedang duduk di karpet di depan tenda, kami disapa oleh satu keluarga yang tadi pagi, subuh tadi kami lihat ngecamp di Coban Rondo. Mereka berpamitan untuk turun dan untuk pulang. Nah, di situ akhirnya cuman tim kamilah yang ada, yang ngecamp di Coban Rondo pada saat itu. Mulai dari jam 2 siang itu, sampai ya kurang lebih sekitar jam setengah 5 sore, Pio mengatakan mereka asik bercerita, bercengkrama, bergurau di sana. Namun di sini, Coli dan Satya agak sedikit berlebihan bercandanya. Mereka seringkali mengatakan atau menyindir dedemit atau makhluk halus yang ada di Coban Rondo. Nah, di sini Pio mendengarkan candaan dari Coli dan Satya ini sudah nggak baik lagi, sudah nggak bagus lagi. Pio mencoba untuk memperingatkannya, namun mereka berdua menghiraukan apa yang dikatakan Pio. Dan di sini Pio pun memutuskan untuk meninggalkan mereka untuk masuk ke dalam tenda. Nah, ternyata di sini Pio tertidur dari jam setengah 5 sore itu sampai jam 1 malam. Singkat cerita, di jam 1 malam itu Pio meminta Tony untuk menemaninya ke kamar mandi. Namun di sini Pio melihat Tony agak sedikit aneh dengan tatapan yang sinis dan gelagat agak sedikit ketakutan. Namun di sini Tony tetap menemani Pio ke kamar mandi. Singkat cerita, setelah mereka selesai dari kamar mandi, mereka kembali lagi ke dalam tenda. Nah, di sini ternyata Satya dan Coli, mereka sudah ada di dalam tenda Pio dan Tony. Mereka terganggu dengan suara ngorok dari Alfi, yang mana tenda Alfi ini tepat berada di sebelah tenda Coki dan Satya. Jadi mereka itu membuat tenda ya berbentuk segitiga. Jadi mereka di Coban Rondo itu ya, di campground itu membuat atau menegakkan tenda di bawah pohon pinus yang cukup rindang. Jadi formasi tenda mereka itu berbentuk segitiga. Dan di tengah-tengah tenda mereka itu terdapat sebuah karpet. Ya, karpet itulah buat mereka nongkrong, buat menunaikan ibadah sholat ya, buat ngopi-ngopi, buat ngerokok. Nah, jadi tendanya Satya dan Coli ini bersebelahan dengan tendanya Alfi. Jadi pada malam itu mereka sangat terganggu dengan suara ngorok dari Alfi. Jadi singkat cerita ya, Coli dan Satya pun tidur di tendanya Pio. Nah, jadi karena Pio sudah tertidur dari jam setengah 5 sore sampai jam 1 malam. Ya, jadi pada malam itu dia nggak bisa tidur lagi. Ya, sedangkan teman-teman yang lain di dalam tenda, ada Tony, ada Coli, dan ada Satya. Mereka sudah tertidur. Akhirnya Pio memutuskan untuk keluar. Duduk di tengah-tengah karpet sambil ngerokok dan sambil ngopi. Menikmati
pemandangan malam di Coban Rondo. Nah, di tengah malam tersebut, sekitar jam 1:30 di Coban Rondo, dengan kondisi yang cukup gelap karena tidak ada orang lain selain tim mereka yang ngecamp di atas. Ya, jadi di sini Pio duduk sendirian sambil merokok dan sambil ngopi. Ya, adalah terdengar suara angin yang cukup membuat Pio sedikit merinding, dan di situ juga banyak daun-daun pinus yang kering. Nah, di sini Pio mendengar ada suara langkah kaki yang berjalan dari balik tendanya. Ya, karena di situ banyak daun-daun pinus yang kering. Jelas sekali terdengar suara langkah kaki itu. Terdengar srek, srek, srek. Nah, ketika Pio memperhatikan dan dengan jelas dia mendengar suara langkah kaki itu berasal dari belakang tendanya. Dan di sini dia ingat, kalau pada malam itu tidak ada orang lain yang ngecamp di Coban Rondo, hanya tim mereka. Di sini Pio merasa ketakutan. Dia meninggalkan kopinya dan meninggalkan rokoknya di tengah-tengah karpet, yang mana rokoknya itu masih dalam keadaan tetap menyala. Pada malam itu, dengan rasa ketakutan, Pio langsung masuk ke dalam tenda dan singkat cerita, pada pagi harinya mereka pun terbangun. Ya, mereka semua terbangun kecuali Apan dan Rahma, yang mana memang mereka berada di tenda yang berpisah. Nah, di sini Apan dan Rahma ini adalah sepasang kekasih. Nah, di pagi itu Pio sangat terkejut ketika dia keluar dari tenda, yang mana teman-temannya sudah bangun duluan ya, sudah duduk di karpet depan tenda, sudah ada yang duduk ngopi sambil ngerokok. Pio keluar terakhir dari dalam tendanya. Ketika dia baru keluar dari dalam tenda, salah seorang dari temannya ini mengatakan atau menyapa Pio dengan kalimat yang cukup membuat Pio terkejut pada pagi itu. "Hei Cuk, ngapain kamu keluar malam-malam? Jalan malam-malam pakai sleeping bag, duduk di atas sepeda motornya Tony sambil rokokan lagi." Nah, di sini Pio pun sontak kaget mendengar apa yang dikatakan oleh temannya. Ya, memang betul. Tadi malam dia keluar dari tenda, namun dia nggak pakai sleeping bag. Dia nggak naik ke atas sepeda motornya Tony. Ya, memang betul. Ketika dia sedang duduk di karpet tengah di depan tenda, dia sambil rokokan dan sambil ngopi. Dan dia juga masih ingat, ketika dia masuk ke dalam tenda, rokoknya itu lupa dimatikan. Nah, di sini Pio berpikir, siapa yang dimaksud oleh teman-temannya ini? Berjalan keluar dari tenda menggunakan sleeping bag, ngerokok sambil duduk di atas sepeda motornya Tony. Dan di sini Pio menghiraukan apa yang disampaikan oleh teman-temannya. Dia nganggap cuman palingan ngelindur kalian ya. Jadi akhirnya mereka pun mendiskusikan. Jadi nggak kita pulang hari ini tanggal 3. Nah, tapi di sini Alfi berpendapat kalau ya mending besok aja lah kita pulang tanggal 4. Karena persediaan logistik kita masih cukup banyak. Jadi sayang kalau dibawa turun. Nah, akhirnya singkat cerita, mereka pun sepakat untuk kembali ngecamp pada malam itu di Coban Rondo dan memutuskan untuk turun pulang pada tanggal 4 September tahun 2020. Setelah mereka selesai berdiskusi, di sini barulah Apan dan Rahma keluar dari tenda dan segera menghampiri mereka. Dan di sini lagi-lagi Apan menanyakan kepada Pio, "Lu ngapain malam-malam duduk sambil rokokan pakai sleeping bag di atas sepeda motornya Tony?" Nah, lagi-lagi saya kaget. Sebenarnya siapa yang dimaksud mereka duduk di atas motornya Tony pada malam itu sambil rokokan dan menggunakan sleeping bag. Namun di sini saya ya mengacukan apa yang mereka katakan dan sambil guyon. Ya, memang saya duduk malam itu di atas motornya Tony. Nggak apa-apa, cuman semedi aja. Biar cewek-cewek yang aku taksir pada mau sama aku. Nah, singkat cerita pada pagi hari itu mereka pun melakukan aktivitas dan mereka mulai mempersiapkan makanan untuk mereka konsumsi. Nah, di sini Pio mengatakan, lagi-lagi Satya dan Choli bercandanya tuh kelewatan. Mereka selalu menyindir makhluk-makhluk gaib yang ada di sana. Mereka sering meledek demit-demit yang ada di sana. Lagi-lagi di sini Pio mengatakan, kita sekarang sedang ada di Coban Rondo. Ya, kalau bercanda tuh jangan kelewatan lah. Namun mereka sama sekali tidak mendengarkan apa yang dikatakan oleh Pio.
Setelah mempersiapkan makanan, kami pun makan sama-sama dan kurang lebih sekitar jam 4 sore. Mereka semua turun ke warung untuk mengecas HP dan membeli kayu api. Dan mencari rerantingan kecil untuk dijadikan pematik api. Singkat cerita, sore pun tiba dan azan maghrib berkumandang. Mereka bergegas untuk mengambil wudhu dan melakukan sholat berjamaah sholat maghrib berjamaah. Namun di sini, sempat-sempatnya mereka masih bercanda. Menyinggung hal-hal gaib yang ada di sana, dan apalagi ditambah pada malam itu malam Jumat dan bulan purnama yang sangat terang. Yang di malam sebelumnya, malam di Coban Rondo ditutupi kabut yang cukup tebal. Namun pada malam Jumat pada tanggal 4 itu, mereka mendapati suasana yang sangat indah. Bulan purnama yang sangat bersih, sangat indah di Coban Rondo. Lalu setelah makan malam, mereka menyusun menata kayu api untuk dijadikan api unggun. Mereka ingin melakukan kegiatan closing camp pada hari itu. Jadi setelah api unggun menyala, di sana mereka berinisiatif untuk mengabadikan kegiatan pada malam itu. Mereka berencana untuk foto-foto. Namun di sini, saat Vio diajak untuk foto, dia spontan mengatakan, kalau aku foto nggak sendirian. Di sini Pio mengatakan nggak tahu, tiba-tiba aja nyeletus kalimat tersebut. Seketika teman-teman Pio sedikit kaget dan heran mendengar apa yang diucapkan oleh Pio Tapi di sini Pio nggak tahu lah apakah mereka dengar apa yang diucapkan Pio kalau dia nggak foto sendirian. Tapi di sini wajah mereka tuh agak sedikit berubah. Setelah foto-foto, mereka pun berkumpul di tengah api unggun untuk menghangatkan badan. Namun ada juga beberapa yang masuk ke dalam tenda untuk berdiskusi, dan ada juga yang memilih duduk di karpet sambil ngerokok dan sambil ngopi. Nah, di sini Pio memutuskan untuk pergi ke karpet untuk menikmati sebatang rokok dan secangkir kopi. Kurang lebih sekitar 30 menit, Pio duduk di atas karpet. Di situ dia merasakan angin berhembus sangat kencang dari segala arah. Terasa angin sangat kencang. Dan di situ Pio spontan langsung mengajak teman-temannya untuk masuk ke dalam tenda beristirahat karena cuaca nggak baik di luar dan keesokan harinya kita harus turun untuk pulang. Jadi mendingan kita tidur aja lah di dalam tenda. Nah, setelah itu sekitar jam 11 malam saya terbangun. Terkejut karena Satya dan Choli lagi-lagi nyempil di dalam tenda saya. Dia mengatakan terganggu dengan suara ngorok dari Alfi. Nah, namun malam itu sangat aneh. Terdengar suara keras dari dalam tenda Alfi. Alfi meneriaki nama Satya. Memanggil-manggil nama Satya. Sat! Sat! Teriakan Alfi yang sangat keras. Nah, di sini Satya sontak menjawab sautan atau panggilan dari Alfi. Iya, Pak! Namun tidak ada sautan dari Alfi. Nah, sekitar 5 menit, terdengar lagi suara Alfi yang meneriaki. Alfi kembali berteriak, Sat! Sat! Kamu jalan-jalan tah? Nah, di sini Satya kembali menjawab, enggak, Pak, aku di tendanya Pio. Namun lagi-lagi tidak ada jawaban dari Alfi. Dan tak berselang beberapa lama, lagi-lagi terdengar suara Alfi meneriaki Satya. Sat! Sat! Woi, sini woi, balik sini. Akhirnya, Satya dan Choli yang kebingungan apa yang sebenarnya terjadi kepada Alfi. Mereka memutuskan untuk masuk ke dalam tenda Alfi, mencari tahu sebenarnya ada apa sih Alfi. Dari tadi meneriak-neriaki, memanggil-manggil Satya, namun dijawab atau dibalas oleh Satya, Alfi malah diam. Nah, seketika itu, Pio mendengar suara gaduh dari dalam tenda Alfi dan terdengar suara Satya juga di dalam tenda tersebut. Alfi mengatakan seperti ini. Tadi itu ada yang jalan-jalan, apakah itu kamu? Dan di sini terdengar suara Satya menjawab, enggak aku dari tadi di tendanya Pio kok, Pak. Dan Alfi pun menjawab, lah, terus tadi siapa, Cuk? Aku melihat ada yang jalan-jalan di depan tendaku dan persis postur badannya persis seperti kamu, Sat. Dan akhirnya Satya mengatakan kepada Alfi, wes tidur. Dan akhirnya mereka memutuskan untuk tidur pada malam itu. Namun dengan kejadian ini, mereka memutuskan untuk tidur dalam satu tenda. Nah, di sini sebelum mereka tidur, Alfi mendengar dan mengatakan kalau dia mendengar ada seperti suara gemelan. Dan serentak apa yang didengarkan Alfi? Terdengar seperti ada suara gemelan. Semua yang ada di dalam tenda mendengarkannya, kecuali
Pio dan Tony. Dan di sini otomatis Pio dan Tony pun tidak percaya dengan apa yang mereka katakan. Pio mengatakan, "Yo wes lah, tidur, baca doa sebelum tidur." Nah, namun di sini tiba-tiba Rahma pacarnya Apan kebelet untuk buang air kecil dan mereka memutuskan untuk sama-sama pergi ke toilet. Namun hanya Pio lah yang tinggal sendirian di dalam tenda. Pio yang sendirian di dalam tenda, dia mengambil posisi tengkurap dan di situ di dalam hati dia berdoa. Nah, namun di sini ketika Pio sedang berdoa di dalam hati, dia mendengar seperti suara orang yang sedang berbisik-bisik terdengar dari belakang tendanya. Ya, persis seperti orang yang cukup ramai sedang membicarakan sesuatu. Nah, di sini Pio ingat kalau tidak ada satupun orang lagi selain tim mereka yang ngecamp di Coban Rondo pada malam itu. Dengan rasa takut yang udah nggak karuan lagi, dengan rasa hati yang udah bercampur aduk, di sini Pio berdoa meminta maaf kepada seluruh penghuni, ya boleh dikatakan kepada makhluk-makhluk astral, makhluk-makhluk gaib penghuni Coban Rondo yang ada di sana. Meminta maaf kalau ada perkataan dari teman-temannya yang salah. Apalagi di sini Pio mengingat kalau Rahma dan Apan mereka tidur di dalam satu tenda. Setelah teman-teman Pio kembali ke dalam tenda, ya, dengan suasana yang sangat hening pada malam itu, mereka pun akhirnya tertidur. Dan di sini Pio mengatakan dia memaksakan diri untuk tidur pada malam itu dengan rasa takut yang sangat mencekam. Singkat cerita, pada pagi harinya di sini Alfi membangunkan Pio dan Tony untuk menyiapkan sarapan untuk menghabisi bekal logistik yang mereka bawa. Jadi mereka bertiga menyiapkan sarapan untuk teman-teman yang lain. Dan di pagi itu setelah seluruh anggota tim bangun, mereka kembali berkumpul di karpet di depan tenda dan berunding kalau pagi ini mereka harus packing dan segera turun dari Coban Rondo. Setelah sarapan, di sini Alfi, Tony, dan Coli mereka mandi terlebih dahulu. Tinggallah di sini Rahma, Apan, dan Pio. Nah, di sini Pio menanyakan sesuatu kepada Apan, mengatakan, "Kok aku aneh ya? Begitu sampai ke sini, tidur seharian aku kok nggak sadar. Tidur dari jam 4:30 sore, kok kebangun jam 1 malam." Mendengar pertanyaan dari Pio, di sini Apan cuma tersenyum. Sebenarnya maksud hati Pio untuk memancing kepada Apan, menanyakan sebenarnya apa sih yang terjadi. Nah, di sini akhirnya Pio tutup poin, menanyakan kepada Apan, "Pan, maksudnya apa sih? Kamu mengatakan kalau aku duduk di atas motornya Tony sambil rokokan." Apan pun langsung menjawab apa yang ditanyakan Pio. Jadi gini, sebenarnya pada malam itu aku melihat kalau kamu berjalan keluar dari dalam tenda kamu menggunakan sleeping bag dan duduk di atas sepeda motor Tony sambil merokok. Tapi di sini cuman aku yang melihat, teman-teman lain gak ada yang lihat kok. Nah, setelah aku lihat kalau kamu tuh sedang duduk di atas sepeda motornya Tony sambil rokokan, aku jelas mendengar kalau suara kamu tuh ada di dalam tenda, sedang ngobrol sama Satya. Nah, di situ Apan cuman tersenyum sambil tertawa kecil. Mendengar apa yang dikatakan Apan, di sini Pio hanya bisa terdiam dan kebingungan, bertanya-tanya dalam hati, sebenarnya apa sih yang terjadi? Nah, lalu di sini dengan rasa penasaran yang masih bertanya-tanya di dalam hati Pio, Pio kembali bertanya kepada Apan, "Nah, Pan, di malam kedua dan di malam ketiga, apa yang kamu rasakan ketika kita nginep di sini?" Lalu Apan pun menjawab, "Di malam kedua, aku merasa ya cukup aneh. Di situ aku banyak sekali mendengar suara langkah-langkah kaki berjalan di sekitaran tendaku. Dan di situ juga aku mendengar seperti ada suara bel dari kereta kuda. Terdengar seperti tring, tring, tring. Terdengar jelas. Dan juga aku merasa kalau seperti ada rombongan yang datang, yang naik dari atas, ingin seperti ngecamp di dekat tempat kita ngecamp. Dan aku juga mendengar kalau ada orang yang seperti sedang membincangkan, ya lebih baik kita ngecamp di sini aja lah, di dekat kamar mandi. Dan itu jelas, aku mendengarnya sangat jelas. Tapi setelah aku buka, layer tenda aku kebuka, aku lihat keluar, sama sekali tidak ada orang yang ada di sekitaran tempat kita ngecamp. Nah, lalu di malam ketiga, aku masih mendengar suara langkah-langkah kaki berjalan mengitari tenda-tenda kita. Nah, tapi di sini di malam ketiga itu,
aku mendengar seperti ada seseorang yang melemparkan batu kerikil ke atas tendaku. Berkali-kali ku dengar seperti ada jatuhan batu kerikil. Dan di situ juga, di malam ketiga, aku mendengar seperti ada suara gamelan. Tang ting tung, ya layaknya seperti ada orang yang memainkan gamelan di sekitaran tempat kita ngecamp. Setelah mendengar apa yang disampaikan oleh Apan, kejadian pada malam kedua dan malam ketiga, di sini Pio berpikir kalau suara gamelan yang didengar Apan ya mungkin saja memang suara gamelan yang terdapat di sekitaran daerah situ sedang mengadakan atau upacara ngunduh mantu. Nah, jadi setelah teman-teman dari Pio selesai mandi, mereka kembali berkumpul. Di sini Pio mencoba untuk menghangatkan suasana dengan menceritakan cerita-cerita lain, tidak membahas masalah kejadian-kejadian aneh ini bersama Apan lagi. Singkat cerita, pagi itu Pio dan teman-teman packing dan mereka turun dari Coban Rondo untuk kembali ke Surabaya. Alhamdulillah hari itu mereka sampai ke rumah masing-masing selamat dan tanpa kurang satu apapun. Dan di sini satu hal yang masih menjadi pertanyaan Pio sampai hari ini. Siapakah sosok yang dilihat oleh Apan dan suara gamelan yang terdengar di Coban Rondo? Jadi demikianlah kisah yang diceritakan oleh Pio dan dibagikan kepada sahabat-sahabat semua. Saya mengucapkan terima kasih banyak kepada Pio yang sudah membagikan kisah misteri ini kepada sebuah kisah misteri. Dan untuk sahabat-sahabat semuanya, jika sahabat-sahabat memiliki kisah pendakian mistis, pengalaman mistis saat mendaki gunung, pengalaman mistis saat berkemah, sahabat-sahabat bisa kirimkan ke alamat email sebuahkisahmisteri@gmail.com dengan format pendakian misteri. Dan sahabat-sahabat yang memiliki pengalaman mistis, pengalaman misteri yang bukan dari pendakian gunung, sahabat-sahabat juga bisa mengirimkan ke alamat email sebuah kisah misteri. Dan insya Allah di sini saya akan membagikan kisah yang sahabat kirimkan. Dan mohon maaf jika ada salah-salah kata dalam penyampaian kisah ini. Dan di sini saya ucapkan terima kasih kepada sahabat-sahabat yang telah mendengarkan kisah misteri yang saya ceritakan, yang telah memberikan dukungan. Dan untuk sahabat-sahabat yang belum mensubscribe channel ini, sahabat-sahabat bisa mengklik tombol subscribe. Dan jangan lupa aktifkan notifikasi loncengnya agar tidak ketinggalan video-video sebuah kisah misteri selanjutnya. Saya Riwijaya mengucapkan wabillahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sebuah kisah misteri.